Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Economic Lounge with ISE dan masih bersama Bapak Anas Latif, Direktur Bank Artagraha, Bapak Adonanto HW, Deputi Direktur dari GPN Bank Indonesia, Bima Yudhistira, Ekonom Indef. Ya, kita lanjutkan Pak tadi bahwa daya dukung pemerintah daerah menjadi penting. Nah, sejauh mana sih bank itu sudah mensosialisasikan baik itu ke pemerintah daerah juga kepada masyarakat tentunya ya. Nah, peran Artagraha Pak seperti apa kepada masyarakat sehingga GPN ini nantinya lebih mudah untuk disosialisasikan? Ya, jadi secara umum kemarin setelah 3 Mei itu kita sudah lakukan kampanye secara nasional. Jadi masing-masing bank diharapkan juga melakukan kampanye. Jadi kebetulan kan ada minimal kepada nasabahnya dulu ya, gitu ya. Secara internal ya sudah lakukan. Ya baik itu melalui medsos ataupun melalui banner-banner yang dipasang. Beberapa kita sudah lihat lah di tempat. Cuman memang yang penting adalah sosialisasi terhadap merchant terutama. Karena kadang masih ada dari pihak mereka dia belum tahu persis apa sih GPN. Sehingga kalau kita menggunakan itu mereka masih lihat oh ini BCA punya misalnya, dia mesti pakai bank lain. Kalau lainnya nggak bisa. Belum ini mesti sosialisasi. Jadi pengguna merchantnya yang kadang-kadang masih mengatakan bank ini harus pakai bank ini gitu. Nah, itu yang harus kerja keras. Jadi semua stakeholder dalam GPN ini harus melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya kami perbankan. BI saya lihat juga melalui BI di daerah sudah melakukan sosialisasi sampai di daerah. Nah, ini penting. Jadi pembelajaran terhadap masyarakat, pemegang kartu, plus merchant yang utama, karena mereka yang terima. Kalau mereka sendiri nggak yakin atau mereka hanya sendiri ini apaan gitu kan, jadi susah juga. Benar. Ini yang perlu diedukasi yang terus menerus. Jadi sekarang terus menerus ya Pak, sampai hari ini bank masih terus menerus tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi secara kontinu. Memberikan. Jadi masing-masing perbankan melakukan kegiatan untuk edukasi nasabah secara internal, mengganti kartu misalnya dengan logo yang ada khas GPN-nya. Terus juga ke merchantnya juga harus disosialisasi. Nah, pada masyarakat secara umum ini yang penting. Kan saya bilang keberhasilan program ini kalau tidak disosialisasi dengan baik, ini yang tidak tersambut. Jadi sekarang setiap bank berbeda-beda untuk bisa menukarkan kepada yang baru ya Pak, dengan yang logo baru atau dengan NPG yang baru itu bertahap. Secara bertahap ya. Semua secara bertahap. Seperti kami sendiri misalnya di Artagraha itu paling tidak 30-50% pemegang kartu kita di tahun ini sudah harus berganti. Gitu. Jadi kita sudah menggunakan. Terus jadi caranya mereka gimana Pak caranya? Jadi mereka datang ke bank atau ditukarkan, seperti apa caranya yang lebih mudah buat masyarakat untuk menukarkan Pak? Itu yang dilakukan. Di samping ada edukasi yang kita kirim by medsos atau ke beberapa nasabah kita, yang mereka kita himbau untuk datang menggantikan kartu, karena kartu lama harus kan dimantikan untuk dapat yang baru. Jadi masyarakat yang sekarang belum melakukan bisa mendatangi bank untuk menukarkan ya Pak ya. Atau kalau mereka nasabah prioritas, dia ketika dia datang ke prioritas bisa ditukarkan juga begitu ya. Oke. Ya, Bima, kalau kita lihat masyarakat kita ini walaupun sekarang non tunai itu sudah digemakan dari dulu ya, belum NPG pun sebenarnya sudah digemakan. Tapi saya ke suatu daerah gitu ya, itu ternyata orang itu masih melihat bahwa biaya non tunai itu ada biayanya gitu. Jadi mereka itu untuk mengeluarkan 2.500, 5.000 itu berat gitu. Dianggapnya wah setiap transaksi 5.000 gitu. Mereka tidak melihat bahwa resiko dengan cash itu lebih tinggi gitu. Nah, Anda bisa menunjukkan nggak seperti apa sebenarnya kalau non tunai itu lebih bagus daripada tunai gitu? Ya. Memang di daerah ini problemnya begitu ya. Jadi masih ada semacam ketidakpercayaan dan masih menimbang bahwa ini agak mahal nih kalau pakai cashless nih atau pakai elektronik ya. Padahal kalau dilihat kan ketika dia misalkan seorang petani gitu ya mau menyetor uangnya kepada katakanlah pedagang gitu ya, itu dia kadang-kadang kalau sudah panen dia bawa 1 karung gitu uang cash semua. Padahal resiko hilang di jalan ya, resiko adanya kejahatan, kriminalitas, perampokan itu juga cukup besar. Lebih mahal biayanya padahal dan biaya sebenarnya untuk penghitungan ulang gitu ya. Kalau sekali panen misalkan 10 juta rupiah dan 10 juta rupiahnya itu menggunakan cash, itu kalau keselip satu kan sebenarnya itu juga repot juga ya. Jadi kita lihat masyarakat memang satu sisi harus diedukasi bahwa pindah dari tunai kepada non tunai ini sekarang memang masih ada satu fee-nya gitu ya. Tapi fee itu sebenarnya mengkompensasi dari resiko keamanan, lebih secure, lebih safety. Di sisi yang lain, saya harapkan dengan adanya GPN ini memang
tidak ada lagi lah kasus-kasus seperti skimming ya, karena tadi kartunya kan sudah disempurnakan ya, udah chip base, jadi itu juga bisa menimbulkan trust kepada masyarakat sehingga voluntary mereka pindah. Karena kalau kita cek datanya ini cukup luar biasa, dari Desember ke Maret 2018 itu ada peningkatan nilai transaksi non tunai itu menjadi 3,4 triliun. Jadi ada penambahan cukup signifikan, 1,4 triliun. Dari 1,4 ke 3,4 ya. Cukup tinggi sekali. Cukup bagus ya, sosialisasi berarti sudah cukup berhasil ya. Nah Pak, untuk tadi dikatakan Bima mengenai kepercayaan masyarakat supaya tidak terjadi kasus skimming, ataupun kalaupun namanya juga pasti IT atau ada kesalahan-kesalahan ya. Ini bagaimana sih menyikapinya, entah itu Bank Indonesia atau perbankan menyikapinya supaya orang nggak takut, karena kasus skimming ini juga membuat orang jadi takut menggunakan itu kan. Gimana Pak? Iya, khusus untuk keamanan ya, kita bicara keamanan. Sebenarnya ini suatu upaya yang everlasting, terus menerus kita lakukan. Kalau di dalam GPN, keamanan itu at least dilakukan di masing-masing lembaga tadi. Yang pasti si lembaga standar itu kan dia menstandarisasi sejumlah perangkat-perangkat lah ya, termasuk spek. Betul. Lalu layer security diimprove oleh lembaga services. Dan yang pasti kedua pihak ini mengoversee atau melihat penerapan yang dilakukan oleh lembaga switching. Nah, ini baru sisi GPN-nya. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan perbankan? Sebenarnya kami itu punya, ya kalau dibilang working group intensif Bu. Sebelum GPN pun kita sudah menggarap hal-hal yang terkait dengan security, fraud, risk, itu jadi diskusi sehari-hari, dan ini kita bakukan. Pertama, mekanisme itu kita bakukan, terus-menerus kita sempurnakan dan direview setiap saat. Seperti kalau misalkan ada kejahatan atau skimming yang baru, kita lihat masih relevan nggak dengan sekarang. Dan pola pertukaran informasi ini yang menjadi kata kuncinya. Artinya kalau selama ini setiap terjadi permasalahan dihadapi sendiri. Nah, sekarang sudah ada sharing ya. Setidak-tidaknya dari sisi working group sudah langsung memonitor. Di sana ada sesuatu yang agak aneh. Menginfokan di antara bank-bank ya. Langsung jaga. Semua langsung jaga. Oke, monitornya seperti apa. Lalu mekanisme-mekanisme ini juga kita sempurnakan. Jadi penanganannya sudah jauh lebih baik lah ya, gitu ya. Oke. Nah, walaupun demikian Pak Anas, seringkali kan masyarakat kita ini masih terlalu polos ya. Kalau terakhir ini adalah di telepon nomor PIN-nya berapa, dikasih tahu nomor PIN-nya. Jadi artinya kejahatan itu juga harus dieliminir oleh si nasabah itu sendiri ya, yang harus hati-hati dalam memberikan nomor PIN, nama ibu kandung ya, yang ini yang kadang-kadang seringkali terjadi pada masyarakat kita gitu ya. Dan itu baru-baru ini yang terjadi kan Pak. Nah, itu gimana mengantisipasinya Pak dari sisi perbankan sendiri supaya bisa mengeliminir kejahatan-kejahatan? Ya, bagi perbankan itu tidak hentinya mengingatkan. Jadi selalu mengingatkan bahwa baik SMS, baik surat atau dalam kesempatan apapun, kita selalu memanfaatkan bahwa PIN itu adalah rahasia. Kalau ada yang dari sisi mengaku nih dari bank minta atas nama ini, jangan pernah diberikan. Jadi itu adalah hal yang tidak pernah berhenti untuk diedukasi. Karena kan banyak yang masih itu awam. Nah, kalau menyangkut memang sisi keamanan, kalau kita tahu kan, kalau tidak salah tahun 2022 ya, diwajibkan chip semua. Nah, itu yang beberapa pertemuan terakhir kita itu di Bank Indonesia, itu yang kita harapkan bahwa ini dipercepat. Kalau bisa dipercepat, sehingga yang namanya magnetik itu yang mudah di skimming itu akan berkurang. Karena kita harapkan dengan ganti chip, ini relatif pasti lebih aman cepat, lah ya, gitu. Nah, itu salah satu. Dan itu dari sisi perbankan yang harus mengantisipasi. Itu yang skimming ya. Tapi tadi Pak, kalau yang ngomong PIN itu yang masih yang terjadi ya. Jadi itu tradisional terjadi. Tapi yang kadang-kadang kejadiannya berulang-ulang ya. Awam itu. Betul. Bima, gimana kalau melihat Mas Bima, kalau melihat perkembangan tadi ya, dikatakan bahwa perlindungan konsumen sejauh ini seperti apa sih sebenarnya masyarakat, sehingga kayak kasus skimming atau beberapa ada satu desa yang itu ada penjahat tentang
perbankan semua ya kan, ada tuh yang satu desa itu masyarakatnya dapat duit semua itu, ada yang mengatur gitu. Nah ini kan masih terjadi juga gitu ya. Nah ini masyarakat nggak perlu takut, tapi apa sih yang mesti dilakukan oleh masyarakat itu sendiri supaya tetap menggunakan tapi dia terbuka. Kadang-kadang masyarakat kita itu takut untuk menyampaikan. Nanti kalau ada orang ngomong satu baru semuanya bicara gitu. Gimana? Emang ini masuk budaya juga, masyarakat kita budaya, agak permisif ya. Iya. Jadi kalau itu bukan case yang besar, merasa ya udah korbannya satu aja, nggak usah ngelapor dulu. Gitu ya. Tunggu sampai bertumpuk ya. Seperti kasus skimming pada bank BUMN waktu itu terjadi di 10 lokasi titik ya. Dan itu baru ketika korbannya banyak gitu. Nah, saya kira masyarakat sekarang ya dengan era teknologi ya, sudah mulai sadar ya. Ada untungnya juga kemarin ketika penangkapan ataupun responnya cukup cepat, masyarakat akhirnya sekarang kalau ke ATM dia agak ngeraba-raba sedikit gitu ya. Itu hal yang self protection gitu ya, atau pengamanan dini ya. Di satu sisi memang kita lihat masyarakat harus diedukasi, jangan sampailah mudah memberikan nomor PIN dan segala macam gitu. Jadi bank yang mengedukasi, masyarakatnya juga harus sadar diri gitu ya. Betul. Di sistem seperti apapun pasti ada celahnya, kita harus akui itu. Dan kalau kasus yang terakhir itu kan bukan kasus lokal saja, tapi ini skandal internasional gitu ya, terjadi banyak sejak dari luar ya 2014 itu ya. Kartu-kartu itu ya. Oke. Terus kadang-kadang kita Pak kalau membayar kan kadang-kadang di restoran atau apa itu kan kita kasih kartu terus kita duduk nunggu gitu. Nah pernah kejadian juga itu dicatat nomor belakangnya Pak. Nah itu mungkin bisa dijelaskan yang 3 nomor di belakang itu yang kadang-kadang digunakan untuk dipalsukan. Nah itu gimana Pak? Sebaiknya kalau orang bayar nih, karena semua orang masih kayak gitu nih kejadiannya. Ya memang kalau dari kacamata pengamanan dan tanggung jawab pribadi sebenarnya, sebenarnya pertama, instrumen itu representasi diri kita. Iya. Jadi kalau kita harus mengamankan diri sendiri artinya kita harus memastikan bahwa instrumen yang kita serahkan ke kasir atau ke waiter itu memang di bawah pengawasan kita. Betul. Kalau dulu memang yang 3 digit di belakang itu meter, karena biasanya selalu dipakai untuk kejahatan menggunakan metode bukan pemalsuan tapi ini transaksi online tanpa kartu. Betul. Nah sekarang termasuk dalam GPN juga ada beberapa layer security yang memang kita tambahkan. Sudah ada tambahannya ya selain itu ya. Dan memang karena ini sifatnya bertahap, ini akan menjadi layanan yang nanti pada saatnya berlaku untuk semua. Kalau yang sekarang kita baru mendesain guideline-nya dulu. Harus ada tambahan ini. Ada additional layer of security. Karena kalau transaksi tanpa menggunakan kartu, transaksi online itu, ya saya kan nggak tahu siapapun. Betul. Tidak tahu kan. Apalagi misalnya kita mau beli secara online, itu kan kita harus masukin data-data kita termasuk nomor kartu kredit kan. Nah ini bagaimana kita bisa menjamin keamanannya, nanti tolong dijawab, tapi harus balik lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC, dan Anda nanti bisa berpartisipasi dengan menelpon ke 021 515 111 setelah pariwara berikut ini.